Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasulah ba'da. Yang saya hormati, yang saya muliakan tim ujian promosi doktor, ketua, yang saya hormati, yang saya muliakan Bapak Dr. Ai Ahadiat, SA MBA. Yang saya hormati, saya muliakan Ibu Sekretaris Tim, Ibu Dr. Dina Maulina MSI. Yang saya hormati, yang saya muliakan penguji eksternal, Ibu Profesor Dr. Ratu Ilma Indra Putri MSI. Yang saya hormati, saya muliakan penguji internal sekaligus Dekan FKIP Universitas Lampung, Bapak Profesor Dr. Sunyono MSI. Yang saya hormati, saya muliakan penguji 1, Ibu Profesor Dr. EN Yaya Hainilah MPD. Yang saya hormati, saya muliakan penguji 2, Bapak Hasan Hariri, SPD MBA PhD. Yang saya hormati, saya muliakan, saya tajimi, promotor, Bapak Profesor Dr. Undang Rosidin MPD. Yang saya takjimi, saya muliakan, saya hormati co-promotor 2, Ibu Dr. Dwi Yulianti MPD. Yang saya hormati, saya muliakan dan takjimi co-promotor 2, Bapak Dr. Pargita MPD. Tim penguji dan seluruh hadirin, izinkan saya menyampaikan penelitian disertasi saya terkait pengukuran keberhasilan pendidikan kewirausahaan di Indonesia. Latar belakang penelitian ini dilandasi oleh pentingnya pendidikan kewirausahaan di perguruan tinggi. Suatu hal penting bahwa tidak semua alumni perguruan tinggi akan bekerja sesuai dengan bidang keilmuannya. Oleh karena itu, perguruan tinggi harus menyiapkan second line untuk mengatasi hal tersebut. Terlebih, menurut data BPS tahun 2021 menunjukkan bahwa pengangguran terdidik di Indonesia jika dihitung diploma dan sarjana itu mencapai angka 12,26%, golongan tertinggi setelah golongan tertinggi di atas SMK jika diploma dan sarjana digabungkan menjadi satu. Hal ini menjadi sebuah gap bahwa seharusnya pendidikan tinggi, semakin tinggi pendidikan seseorang, harusnya semakin menurunkan angka penganggurannya. Tetapi hal ini menjadi permasalahan di Indonesia. Bapak Ibu, tim penguji dan hadirin sekalian, pendidikan kewirausahaan di Indonesia selama ini dilaksanakan dengan keterlibatan minimal 3 pihak, yaitu pendidik, peserta didik, stakeholder atau praktisi, dan penelitian saya menemukan satu lagi yaitu masyarakat. Dari hal tersebut, pelaksanaan pembelajaran atau pendidikan kewirausahaan di perguruan tinggi selama ini diukur dengan mekanisme formatif, dilaksanakan secara teoritis, praktis, tetapi dalam pengukuran keberhasilannya dilaksanakan dengan tes, UTS, UAS, kuis, dan segala macamnya. Artinya hal tersebut belum mengukur keberhasilan pendidikan kewirausahaan secara nyata. Oleh karena itu, penting bagi perguruan tinggi untuk mengukur keberhasilan pendidikan kewirausahaan yang mencerminkan prediksi keberhasilan kewirausahaannya sebagai alternatif ketika mereka tidak bekerja sesuai dengan bidang keilmuannya. Berdasarkan literatur review, peneliti mengidentifikasi setidaknya ada 5 instrumen internal yang populer untuk mengukur keberhasilan pendidikan kewirausahaan di berbagai negara. Yang pertama adalah karakter berwirausaha, dipopulerkan oleh Gurul dan Ahsan.
yang mendeskripsikan bahwa pembelajaran kewirausahaan membutuhkan keterlibatan setidaknya 3 pihak. Kemudian keterampilan berwirausaha ini dilakukan oleh Gibbs, Kuratko, dan Hogges. Kemudian self-efficacy berwirausaha ini dilaksanakan oleh Eidokmus. Kemudian orientasi berwirausaha yang dilakukan oleh Shatter dan Natasha. Dan niat berwirausaha yang dilakukan oleh Linan dan Chen. Berdasarkan berbagai kajian latar belakang masalah tersebut, peneliti mengidentifikasi setidaknya 4 dari 7 gap sebagaimana dikemukakan oleh Miles, yaitu adalah population gap, di mana penelitian ini dilaksanakan di Indonesia, dan di Indonesia sendiri belum atau jarang ada pengukuran pendidikan kewirausahaan yang melibatkan variabel-variabel tersebut. Kemudian ada theoretical gap, di mana selama ini pendidikan kewirausahaan bernaung dalam satu prinsip belajar behavioristik. Kemudian practical knowledge, senjangan pengetahuan, dan evidence gap. Tujuan dari penelitian ini adalah mengadaptasi instrumen yang sudah ada untuk bisa diterapkan sesuai dengan karakteristik demografi dan budaya masyarakat Indonesia, sekaligus mengukur keberhasilan pendidikan kewirausahaan di Indonesia melalui interaksi atau pengaruh dari berbagai 5 variabel yang disebutkan tadi, yaitu karakter berwirausaha, keterampilan berwirausaha, self-efficacy berwirausaha, orientasi berwirausaha, dan niat berwirausaha. Hasil penelitian, analisis uji faktor menggunakan SPSS versi 23 menghasilkan instrumen pengukuran versi Indonesia yang didasarkan pada 5 variabel yang sudah terkonfirmasi baik di dunia. Selanjutnya, analisis uji menggunakan Sam Amos menghasilkan bahwa seluruh variabel berpengaruh positif kecuali variabel self-efficacy terhadap niat berwirausaha. Keberhasilan pendidikan kewirausahaan di perguruan tinggi Indonesia berdasarkan dari instrumen yang sudah diadaptasi, peneliti menggunakannya untuk mengukur keberhasilan pendidikan kewirausahaan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fakultas Pariwisata dan Perhotelan merupakan fakultas yang paling berhasil dalam pembelajaran atau pendidikan kewirausahaan yang diterapkan. Selanjutnya menyusul adalah Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, kemudian Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Seni, Sastra, dan Budaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, kemudian Fakultas Pertanian, kemudian menyusul di bawahnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, selanjutnya Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Keguruan, dan yang terakhir adalah Fakultas Kesehatan dan Kedokteran. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tadi, peneliti menyimpulkan bahwa karakter berwirausaha berpengaruh positif terhadap orientasi dan niat berwirausaha. Hal ini menunjukkan bahwa aspek keunikan budaya adalah komponen dasar yang penting dalam penyusunan kurikulum mata kuliah kewirausahaan di perguruan tinggi. 2. Keterampilan berwirausaha berpengaruh positif terhadap orientasi dan niat berwirausaha. Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan keterampilan adalah unsur pembangun keberhasilan berwirausaha seperti good service, branding skill, transfer ability, dan marketing skills. Ketiga, karakter berwirausaha, keterampilan berwirausaha, dan self-efficacy berwirausaha berpengaruh positif secara tidak langsung terhadap niat berwirausaha. Hal ini menunjukkan bahwa niat berwirausaha mahasiswa dipengaruhi oleh faktor-faktor keunikan seperti kepribadian, self-efficacy, keterampilan, dan orientasi menangkap peluang, sehingga memiliki kemampuan untuk menjudgment kewirausahaannya. 4. Self-efficacy berwirausaha berpengaruh positif terhadap orientasi berwirausaha, namun self-efficacy berpengaruh negatif terhadap niat berwirausaha. Hal ini menunjukkan bahwa self-efficacy membentuk orientasi dan niat, namun demografi Indonesia melemahkannya. 5. Orientasi berwirausaha berpengaruh positif terhadap niat berwirausaha. Hal ini menunjukkan bahwa orientasi dalam membaca dan menangkap peluang usaha,
memperkuat niat mahasiswa untuk menjasmen kewirausahaannya. Kebaruan penelitian, pertama, pembelajaran kewirausahaan selama ini membentuk mahasiswa berorientasi pada nilai berbentuk angka atau formatif yang menentukan kelulusan mahasiswa. Adaptasi kelima variabel tersebut dapat menilai keberhasilan pembelajaran kewirausahaan secara nyata melalui niat berwirausaha. Dua, peneliti mengidentifikasi bahwa selama ini belum ada penelitian yang mengukur keberhasilan pembelajaran kewirausahaan di perguruan tinggi berdasarkan keunikan demografi masyarakat Indonesia. Tiga, berbagai penelitian di luar Indonesia menunjukkan bahwa self-efficacy berpengaruh positif terhadap niat berwirausaha. Tetapi di Indonesia, self-efficacy berpengaruh negatif terhadap niat berwirausaha mahasiswa. Empat, pengukuran keberhasilan pembelajaran kewirausahaan di perguruan tinggi selama ini bernaung dalam satu teori belajar. Penelitian ini membuktikan bahwa pendidikan kewirausahaan membutuhkan perpaduan dari ketiga teori belajar, yaitu behavioris, konstruktivis, dan humanis. Berikut adalah output penelitian atau output selama mengikuti perkuliahan di program studi Waktu 1 menit. S3 Pendidikan. Dan demikian presentasi penelitian disertasi saya. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada ketua sidang. Billahi taufik wal hidayah. Allahu minkum ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.